be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true, I put my hope in you. Father, you're always good, I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. No. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your Where will I run to the throne so mercy? Where will I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Where will I run to the thrones of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all
Jesus who came and listened to. How great the love that carried us to kindness. Wonderful, wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya, oh, ada kemuliaan di balik salib-Mu, oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatan, harapan hanya di dalam, oh Yesus. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus.
Tidak ada tempat lain kami menaruh seluruh pengharapan kami selain hanya di dalam Engkau, Yesus Kristus. Kekuatanku, harapanku hanya di dalam. Oh, kekuatanku, harapanku hanya di dalam. Oh Yesusku, kekuatanku, harapanku, Allah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah mati bagi kami, membawa pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan kami berikan hanya bagi Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah hari yang bersukacita yang kita rayakan bersama-sama. Kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian kita sudah menyembah Tuhan dengan lagu-lagu penyembahan kita, dan kita benar-benar hari ini merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Dan Dia yang telah bangkit, yang hidup selama-lamanya, yang memiliki kuasa kehidupan itu, Dialah yang kita sembah, Dialah yang kita tinggikan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tentu saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentang kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita sama-sama belajar dalam seri firman Tuhan dari minggu lalu, yaitu The King, Raja Yesus tentu saja yang dimaksudkan ini. Karena kita tahu bahwa kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Di dalam nubuatan-nubuatan itu, kedatangan Mesias itu disebut sebagai Raja. Dan memang Dia diharapkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu yang mendapatkan firman dari Tuhan melalui nabi-nabinya tentang pengharapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka bahwa akan datang Juru Selamat, Mesias, Sang Raja. Mesias itu adalah Raja yang akan menyelamatkan mereka dari penindasan. Dan memang orang membutuhkan Raja yang hebat. Orang membutuhkan Raja untuk mendapatkan kebebasan mereka dari penindasan. Orang membutuhkan Raja yang kuat untuk melindungi mereka dari orang-orang yang akan berbuat jahat kepada mereka, dari musuh-musuh yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Pada waktu itu orang Israel pun mengharapkan Raja yang bisa membawa mereka ke dalam satu masa keemasan, dalam suatu kehidupan yang hebat, yang sejahtera, yang penuh dengan kedamaian. Dan kita pun saat ini, kita sudah tidak mengakui Raja lagi, sudah tidak ada di dalam sistem pemerintahan kita, tidak ada lagi Raja, tetapi kita tetap membutuhkan pemerintah. Kita butuh orang yang memiliki kuasa untuk memelihara kita di dalam negara ini.
Kita butuh pemerintah yang kuat, yang bisa mensejahterakan kita, yang bisa melindungi kita dari mungkin ada orang-orang yang akan berusaha untuk menghancurkan kita, yang berusaha untuk membinasakan kita, menyusahkan kita, membuat kita tertindas dan begitu banyak hal-hal buruk yang bisa terjadi kepada kita, dan kita butuh pemerintah yang kuat yang bisa memberikan kepada kita perlindungan dan kesejahteraan. Dan kedatangan Kristus, dia sudah dinubuatkan sebagai seorang raja, namun kualitasnya ya bukan kerajaan, tapi kualitas dia sebagai raja bukan seperti apa yang diharapkan oleh orang Israel pada waktu itu. Kita sudah mendengarkan minggu lalu bahwa orang-orang Israel mengharapkan raja yang punya kekuatan militer, yang bisa membebaskan mereka dari waktu itu mereka sedang di dalam kekuasaan dari Romawi, dan mereka berharap raja yang akan datang bagi mereka, Mesias yang akan datang itu punya kekuatan militer yang hebat. Mungkin dia digambarkan dia menunggangi kuda yang kuat, yang besar, dengan bala tentara yang hebat, yang bisa menghancurkan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tetapi kita mendengarkan minggu lalu bahwa Mesias, Yesus Kristus, dia tidak menunggangi kuda yang hebat, tapi dia menunggangi seekor keledai. Dan dia tidak dikatakan sebagai seorang yang punya kekuatan yang besar yang bisa menghancurkan tentara Romawi ataupun kekaisaran Romawi, tapi dia dikatakan dia dia adalah raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati, yang menunggangi seekor keledai muda. Sifat dari kerajaannya berbeda dari dunia ini. Namun kerendahan hatinya, kelemah lembutannya bukan berarti dia tidak punya kekuatan, bukan berarti dia tidak punya power. Dia punya kekuatan itu, tapi tidak seperti yang diharapkan oleh manusia duniawi. Dia punya kekuatan yang dari sorga. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan melihat kekuatan Kristus yang sesungguhnya itu, yang melampaui kekuatan yang ada di dunia ini, yang tidak bisa disamai oleh kekuatan kerajaan manapun di dunia ini. Kita akan melihat itu di dalam kebangkitan Kristus. Hari ini topik kita adalah Raja yang bangkit, the risen King, Raja yang bangkit dari kematian. Kita sama-sama membaca satu teks di dalam Alkitab yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Dan itu ada di Matius 28 ayat 1 sampai 8. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita membacanya. Matius 28 ayat 1 sampai 8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesaksian, catatan dari Matius tentang apa yang terjadi. Tentu saja oleh kesaksian murid-murid yang lain juga, seperti yang ada di dalam cerita ini. Ada Maria, ada 2 Maria di sini. Perempuan-perempuan ini, mereka menyaksikan peristiwa ini dan mereka mengatakan, menceritakan kepada murid-murid, dan juga Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada murid-murid. Dan dari catatan sejarah ini, kita melihat kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Ini bukan sebuah mitos. Ini adalah kesaksian dari orang yang menyaksikannya, dan bukan satu orang, ini ada kesaksian dari banyak orang, dan ini dicatat oleh Matius. Dan saudara, apa yang menjadi implikasi, atau kalau Kristus bangkit dari kematian, maka ini adalah sebuah kabar baik. Tapi apa kabar baik yang sampai kepada kita dengan peristiwa kebangkitan Kristus ini? Ingat tema kita kembali tentang Sang Raja. Ingat, kita butuh Raja yang bisa menyelamatkan kita, Raja yang bisa melindungi kita, yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Tapi tentu saja kita melihat apa yang diberikan oleh Kristus ini bukan sekedar keselamatan yang biasa, yang kita mungkin supaya kita sehat, supaya kita bisa punya makanan, ya, kita punya rumah, kita punya tempat tinggal ataupun pakaian, dan kita bisa sejahtera dalam hal seperti itu. Ya, mungkin ya memang kita punya banyak kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi dengan diri kita sendiri, dan karena itu kita butuh pemerintah misalnya. Ya, kita butuh jalan misalnya, dan kita tidak bisa buat jalan sendiri, kan? Tidak ada orang yang mampu untuk buat jalan sendiri yang begitu panjang ini. Kita butuh pemerintah yang punya kekuatan, punya uang, punya sumber daya untuk membangun jalan bagi kita. Kita butuh apa lagi? Sekolah misalnya, untuk memberikan kesejahteraan kepada kita. Dan kita tidak bisa membangun sekolah sendiri pastinya. Kita butuh pemerintah menyediakan sekolah bagi kita. Kita butuh apa lagi? Rumah sakit yang tidak mungkin kita bisa bangun dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin membayar semuanya itu dengan kekuatan sendiri. Dan kita butuh pemerintah yang bisa menyediakan itu bagi kita. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan keselamatan kepada kita secara fisik. Dan semakin kuat pemerintah yang kita punya, kita semakin sejahtera. Kita semakin semakin selamat, kita katakanlah demikian. Semakin kuat dan semakin baik pemerintah kita, kita semakin senang, semakin bahagia. Bagaimana dengan Raja Yesus ini? Apa yang bisa dia tawarkan? Apa kekuatannya dari Raja Yesus ini? Sampai di mana batas-batas pemerintahannya, batas wewenangnya, batas kekuasaannya, sampai di mana? Dan saudara, dari cerita yang baru kita baca, kesaksian yang baru kita baca, apa yang terjadi dengan Kristus, bahwa dia memang, kita dengarkan minggu lalu, bahwa dia adalah Raja yang rendah hati, yang mau berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya. Tidak mudah dan tidak pernah kita dengar cerita seperti itu, tapi itulah Raja kita, Yesus Kristus, yang berkorban, yang mati untuk kita, yang mati untuk membela kita supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa hidup. Dan hari ini kita dengar dia tidak mati saja, dia tidak tinggal di dalam kuburan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan apa implikasinya ini? Ini menunjukkan kualitasnya dia sebagai Raja. Apa yang bisa kita lihat di situ? Dan saudara, kebangkitan Kristus ini menunjukkan powernya dia. Menunjukkan bahwa daerah kekuasaannya
daerah kekuasaan Raja Yesus ini adalah sampai ke alam maut. Dan saudara, tidak ada pemerintah di dunia ini, baik raja-raja zaman dulu, ataupun raja-raja zaman sekarang, atau pemimpin negara, satu negara apapun, atau pemimpin di dunia ini yang paling hebat pun, tidak ada satu pun dari mereka yang punya kekuasaan sampai ke alam maut. Artinya tidak ada di antara pemerintah kita, orang yang paling berkuasa di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tidak ada. Tidak ada dari siapapun. Pemerintah terkuat siapapun yang ada sekarang maupun di masa lalu. Tidak ada yang bisa membangkitkan manusia dari kematian. Tapi Raja Yesus, dia berbeda. Dia punya kuasa itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan apa yang terjadi ini memberikan kepada kita, umatnya, kepada kita yang mengakui dia sebagai Raja, ini memberikan kabar baik, pengharapan, kemenangan bagi kita. Nah, kita akan belajar hari ini. Kemenangan kita ini dari musuh kita yang jauh lebih kuat dari kita sendiri. Seperti tadi saya katakan, secara fisik pun ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Dan sebenarnya di dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal itu, ada musuh kita yang terlalu besar bagi kita, yang tidak bisa kita taklukkan. Nah, 3 musuh besar kita adalah dosa, iblis, dan maut. Dan ini di luar kekuatan kita untuk mengalahkannya. Kita butuh raja yang berkuasa yang bisa menyelamatkan kita dari 3 hal itu. Dosa, iblis, dan maut. Kita tahu, dosa, begitu susahnya kita melawannya. Dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Dosa yang selalu membuat kita merana, dosa yang selalu membuat kita melarat, dosa yang membuat kita menderita. Mungkin kita bisa melihat di dalam diri kita ada begitu banyak yang kita lawan, dosa-dosa yang kita lawan, dan kita sadar kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Kita masih berdosa. Kita melihat di dalam anak-anak kita atau di dalam orang-orang lain hal yang sama juga. Dan itu semuanya membuat kita frustrasi. Kita tidak bisa melawan itu. Kita tidak bisa membuat kita tidak berdosa. Kita tidak bisa mengalahkan dosa itu. Dan parahnya adalah karena dosa ini yang membawa kepada kematian. Nah, bukan hanya kita yang berdosa, dosa itu sudah masuk ke dalam diri umat manusia siapapun dia. Karena dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka berdosa, memberontak melawan perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan karena itu dosa masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam manusia, dan menjalar sampai kepada kita. Sehingga kita, manusia, pada dasarnya adalah orang-orang berdosa. Dan kita tidak bisa bertindak yang benar, yang berkenan kepada Allah. Karena dosa itu ada di dalam kita. Sifat dasar kita adalah berdosa melawan Tuhan. Sudah itu ditambah lagi iblis, si ular tua yang menipu nenek moyang kita. Bayangkan nenek moyang kita yang paling hebat, Adam dan Hawa, ditipu oleh iblis, diperdaya oleh iblis itu. Dan bagaimana kita yang tidak memperoleh keistimewaan seperti Adam dan Hawa itu, bagaimana kita bisa melawan iblis itu?
Dan kita sadar, kita tahu di dalam kehidupan kita sering tertipu oleh iblis. Seringkali kita menyadari, waduh kenapa saya begini? Atau kadang-kadang mungkin kita tidak sadar diri kita, tapi jelas kita bisa lihat ke orang lain mungkin. Ya, karena lebih gampang melihat selumbar di mata saudara kita daripada balok di mata kita ya. Dan kalau kita lihat saudara kita lihat orang lain, kita berpikir, aduh, kenapa sih dia begitu bodoh? Kenapa dia bertindak seperti itu? Kenapa dia, wah ini memang iblis jagonya penipu. Dan kita sadari bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan tipu daya iblis. Dan sebenarnya kita juga, hanya karena kesombongan kita tidak melihat hal itu. Tapi kita semuanya tertipu oleh iblis dan kita tidak bisa melawan tipu daya. Dia jauh lebih pintar dari kita dan kita tidak bisa mengalahkan dia. Dan kita akan terus berdosa, kita terus jatuh, kita melawan Allah, dan akibat dari dosa, upah dosa adalah maut. Ya. Dosa membawa kepada kematian. Dan kematian inilah yang membuat kita frustrasi. Kematian ini membuat kita takut. Ini membuat kita stres. Dan saudara, bukan karena kematian itu saja, tapi karena di balik kematian itu ada sesuatu yang mengerikan. Karena kita tahu bahwa kematian itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa kita. Murka Allah atas dosa-dosa kita, atas kita yang berdosa. 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sengat maut ialah dosa. Kematian sebenarnya tidak perlu ditakuti. Tapi kenapa menjadi menakutkan? Karena dia punya sengat. Ada sengat dari kematian itu, yaitu apa? Dosa. Kita menjadi takut dengan kematian karena kita tahu bahwa kita orang berdosa. Dan kenapa kalau kita berdosa kita menjadi takut dengan kematian? Dikatakan selanjutnya di ayat 56 tadi, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ada hukum-hukum Allah yang adil. Itu menuntut dosa kita untuk dihukum. Allah itu Allah yang adil, kita sudah dengarkan bersama-sama. Dan dia tidak mungkin melepaskan dosa begitu saja. Dia menuntut keadilan itu harus ditegakkan. Dan setiap dosa, setiap pelanggaran kepada kehendaknya, kepada hukum-hukumnya, harus dihukum. Orang yang melanggar harus dihukum. Dan itulah yang membuat kita frustrasi. Yang membuat manusia merana, mengerang ketakutan kepada maut. Karena maut itu memiliki sengat yang namanya dosa. Dan dosa itu harus dihukum karena Allah adalah Allah yang adil. Dan kita tahu kematian itu, maut itu adalah hukuman dari Allah. Dan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kita mesti tahu dulu kondisi kita, masalah kita, musuh kita yang begitu besar, yang terlalu besar bagi kita, yang tidak bisa kita kalahkan. Supaya kita tahu apa yang dicapai oleh Raja Yesus yang hebat itu bagi kita. Kalau kita adalah umatnya, kalau kita adalah rakyatnya, dia adalah raja kita. Maka dia yang sudah bangkit. Dia memberikan kita kemenangan. Ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memang frustrasi, kita tidak bisa melawan musuh kita yang terlalu besar, dosa, iblis, maut, kita tidak bisa lawan semuanya itu. Tapi syukur kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita kemenangan. Oleh Yesus Kristus, Sang Raja, Raja yang telah bangkit dari kematian. Dan Raja ini yang punya kuasa atas alam maut, yang daerah kekuasaan sampai ke alam maut, dari ujung langit sampai ke ujung alam maut.
Dialah Raja kita yang memberikan kita kemerdekaan. Jadi mari kita lihat Raja kita yang telah bangkit ini, yang telah memberikan kita kemenangan. Satu persatu kita lihat. Yang pertama, Yesus telah mengalahkan dosa. Di 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa kita. Kita tidak bisa mengalahkan dosa itu. Tetapi yang benar, ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus telah dibangkitkan, berarti kita tidak di dalam dosa lagi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, kita masih hidup dalam dosa. Tapi yang benar, fakta kebenarannya adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Maka kita tidak dalam dosa lagi. Dia bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung itu artinya apa? Yang sulung berarti dia menjadi jaminan bahwa nanti akan ada adik-adiknya, saudara-saudaranya yang akan mengikuti jejaknya bangkit dari kematian. Itulah kita, saudara-saudaranya, umatnya yang percaya kepada dia. Kita pun akan dibangkitkan pada saat dia datang kembali yang kedua. Nah, saudara, Kristus waktu dia masih hidup di dunia ini, dia sudah menyatakan tentang rencananya untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi kita semuanya, bagi umatnya. Di Markus 10 ayat 45 dia katakan, Tuhan Yesus mengatakan ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kematiannya ini ada kematian yang spesifik, yang unik, yang punya tujuan tersendiri, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak ada orang yang bisa mengklaim seperti ini. Tidak ada siapapun di dunia ini yang mengatakan bahwa dia akan mati menjadi tebusan bagi banyak orang, untuk menebus dosa banyak orang. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan itu. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa dipercaya apa yang dikatakan Yesus itu benar? Bahwa memang dia mati untuk menjadi tebusan, menjadi penebus dosa bagi umatnya, bagi banyak orang. Apa yang bisa membuktikan bahwa perkataannya itu benar, bisa dipegang? Kalau saya mengatakan demikian, saya tahu saya pasti akan mati. Dan saya mengatakan, saya akan mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang bisa membuat saya dipercaya bahwa apa yang saya katakan itu benar? Apa yang membuat Yesus bisa dipercaya apa yang dia katakan, bahwa kematiannya adalah untuk menebus dosa banyak orang, itu adalah sesuatu yang benar, yang bukan karangannya dia? Kebangkitan. Karena dia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Itu adalah bukti yang sah bahwa kematiannya memang unik. Kematiannya adalah satu-satunya yang menjadi penebusan dosa bagi umatnya. Dia mengalahkan dosa di atas kayu salib. Dan kebangkitan adalah bukti yang sah, materai yang sah, bahwa dia telah mengalahkan dosa. Dan kita bisa berharap kepada Raja yang bangkit ini, yang bisa membebaskan kita dari dosa. Yang kedua, kita belajar lagi bahwa yang pertama tadi Yesus mengalahkan dosa. Yang kedua, Yesus mengalahkan iblis, musuh kita yang terlalu besar bagi kita. Tapi Yesus mengalahkannya. 1 Korintus 15 ayat 24 dan 25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan, ini Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini bisa mengacu kepada iblis dan malaikat-malaikatnya. Biasanya diistilahkan ini, pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya, termasuk iblis. 1 Yohanes 3:8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang untuk menghancurkan iblis, untuk mengalahkan iblis. Bagi kita juga. Kalau dia mengalahkan iblis, maka kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi anggota kerajaannya, kita pun memiliki kemenangan atas iblis. Kita pun mengalahkan iblis. Saudara, bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Iblis mencobai Yesus di padang gurun dalam keadaan yang begitu sulit. Dia berpuasa, lapar, haus, dan di padang gurun itu bukan tempat yang nyaman, tidak ada penghiburan secara fisik yang bisa kita lihat di situ, tidak ada apapun di sana, tidak ada kesejukan di situ, tidak ada rumput hijau ataupun pohon-pohon yang hijau yang bisa memberikan kesegaran kepada Kristus. Dan di dalam situasi yang sulit seperti itu, iblis mencobai dia. Tidak seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa yang ada di taman yang begitu indah, yang begitu menyejukkan, yang begitu nyaman, dan iblis datang mencobai mereka dan mereka gagal, mereka tertipu. Tapi Kristus dengan tipu daya iblis yang paling mutakhir, yang paling top, dia sudah coba untuk mengalahkan Kristus, untuk menipu Kristus. Tapi Kristus mengalahkan dia. Kristus tetap taat kepada Bapa. Dia tidak bercela di situ. Dan mungkin yang paling berat, tipu daya iblis ada di Taman Getsemani. Dia digoda untuk tidak melakukan kehendak Allah. Dia digoda untuk menyerah, supaya dia tidak menderita, supaya dia tidak mengalami kematian yang menebus umatnya. Ada godaan yang berat dari iblis, ada tipu daya yang berat dari iblis. Tapi Yesus tidak kalah. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Dia katakan, bukan kehendakku yang jadi ya Bapa. Dia bilang, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan dia benar-benar melakukan kehendak Bapa. Dia tahu Bapa berkehendak untuk dia mati di atas kayu salib, menebus dosa umatnya. Dia tahu itu kehendak Bapa. Dan dia melakukannya. Dia mengalahkan iblis. Dia tidak tunduk pada tipu daya iblis. Dan dengan kematiannya di atas kayu salib dan terbukti dengan kebangkitannya, iblis dia kalahkan. Musuh yang begitu besar, yang terlalu besar bagi kita, telah dikalahkan oleh Kristus. Dan ini menjadi kabar baik buat kita semuanya. Dan yang ketiga, Kristus mengalahkan maut. Kristus mengalahkan maut, 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Lihat, semua orang mati, dijajah oleh maut, dikuasai oleh maut, dibelenggu oleh maut. Tidak seorang pun bisa mengalahkan maut di dalam Adam. Kita semuanya dalam persekutuan dengan Adam. Kita semuanya mati. Namun demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus menang atas maut. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kristus mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Itu bukti sah dia mengalahkan maut. Itu dia raja kita. Raja kita yang berkuasa atas maut.
Ayat 54, 1 Korintus 15, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara, ini kebangkitan Kristus adalah kabar baik untuk kita semuanya. Ingat, kabar buruknya kita adalah bahwa kita akan mati. Tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang mati, yang akan mati. Tubuh yang dapat binasa. Dan saudara, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari maut ini. Tapi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia punya tubuh yang tidak dapat binasa. Dia bangkit dan tidak mati lagi. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia tidak dapat binasa. Dan dia sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Dia sebagai buah sulung. Ada jaminan bahwa kita pun akan mengenakan tubuh yang seperti dia. Kita pun akan memiliki satu yang kita akan mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kesusahan kita di dunia ini, yang menjadi kefrustrasian kita di dunia, yang menjadi arangan kita, yang menjadi keluhan-keluhan kita selama kita hidup di dunia ini dengan keterbatasan diri kita karena kita mengenakan tubuh yang akan binasa. Saudara, semuanya itu bukan akhirnya. Itu bukan nasib kekal kita. Nasib kekal kita kalau kita ada di dalam kerajaan Kristus adalah punya tubuh yang baru. Kita akan diubahkan. Kita akan mengenakan yang tidak dapat binasa itu. Kita akan punya hidup yang kekal. Seperti Kristus yang adalah buah sulung. Dan kita bisa bersorak nyanyian kemenangan. Kita bisa katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Tadi sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya, kita frustrasi, kita tidak bisa lawan itu. Tetapi Kristus yang telah bangkit telah menyelamatkan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, ini adalah kabar baik. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun situasi hidup kita sekarang, ini hari kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan coba mari kita ingat, mari kita renungkan apa implikasi dari kebangkitan Kristus bagi kita umatnya. Kita sudah dengarkan tadi bahwa Kristus, dia adalah Raja yang luar biasa, yang maha kuasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang membangkitkan orang mati. Tidak ada kuasa itu di dunia ini. Siapapun yang paling berkuasa tidak punya kekuatan itu. Tapi Kristus punya kuasa itu. Dia Raja kita, punya kuasa itu. Dia bilang, aku menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia punya kuasa akan hidup. Dia punya kuasa kemenangan atas maut. Itu Raja kita. Dan saudara, coba pikir. Kalau Raja kita berkuasa atas maut, kalau Raja kita punya kuasa kehidupan, apa yang mesti kita takuti? Apa yang membuat kita frustrasi? Saudara, penderitaan sebenarnya, penderitaan itu kita bisa tanggung. Penderitaan kita tidak bisa tanggung karena kita berpikir penderitaan ini tidak ada akhirnya. Itu yang membuat orang bunuh diri, karena dia pikir penderitaan ini tidak akan berakhir. Tapi kalau kita tahu bahwa penderitaan itu akan berakhir, kita bisa menanggungnya. Kita bisa menanggungnya. Banyak kita bisa melalui hal-hal yang sulit. Waktu kita sekolah, kita mesti belajar semuanya penderitaan. Tapi kita bisa tanggung, kita tetap terus sekolah. Di dalam
pekerjaan kita tahu tidak mudah, ada begitu banyak penderitaan, tapi kita bisa lalui. Kita tetap bekerja meskipun dalam penderitaan karena kita tahu tidak selama-lamanya. Satu waktu kita akan terima gaji dan penderitaan itu bisa terhapuskan. Dan saudara, memang kita akan menderita di dunia ini. Dan kita tahu kita akan mati. Tetapi kita bisa bersuka cita karena kita tahu itu tidak seterusnya. Kematian itu tidak kekal. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia punya kuasa untuk menghidupkan kembali umatnya, untuk memberikan hidup yang kekal kepada umatnya, untuk memberikan pakaian yang tidak binasa, untuk memberikan kepada kita tubuh yang tidak dapat mati. Dia punya kuasa itu. Dan saudara, kita bisa bersuka cita. Sekalipun kita mati, Kristus, Raja kita yang telah bangkit, akan membangkitkan kita juga. Jadi, Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu, kalau kita tahu bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, Kristus telah mengalahkan iblis, dan Kristus telah mengalahkan maut, dan kita pun masuk di dalam kemenangan ini oleh karena Kristus telah menang. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah dengan semua tipu daya si jahat. Jangan goyah dengan semua penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Jangan goyah dengan semuanya itu. Tetap teguh berdiri dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita tetap ikut Kristus. Kita tetap berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan tidak mengundurkan diri. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali mungkin kita frustrasi dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita pikir, aduh, kita sudah susah bangun ini. Akhirnya runtuh juga. Kita susah bangun kehidupan yang baik. Rusak juga. Mati juga. Saudara, karena kebangkitan Kristus, itu bukan lagi akhir hidup kita. Akhir hidup kita bukanlah keruntuhan ataupun kebinasaan. Akhir hidup kita adalah hidup yang kekal. Tidak binasa, masih yang terbaik ada di depan kita sana. Dan kita bisa terus bertekun, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu itu tidak sia-sia. So, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang bagi manusia duniawi yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus, yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah atas mereka, yang berkuasa atas mereka, dan kita adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Bagi mereka yang tidak mengakui itu, bagi mereka yang tidak termasuk di dalam kerajaan Allah, hidup ini adalah sebuah kesia-siaan. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang berarti, semuanya sia-sia. Kalau di bawah kolong langit, tetapi di dalam kerajaan Kristus, di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi mari, dengan kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, mari kita bersuka cita, mari kita semangat lagi, bangkit lagi, lakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita lakukan. Dan mari kita terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berusaha, berjerih payah, karena kita tahu itu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Sekalipun nampak sia-sia, itu tidak sia-sia. Karena Kristus sudah bangkit. Dia akan memberikan kepada kita hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Dia punya kuasa itu untuk memberikan kepada kita yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati itu. Semangat, kita bersuka cita untuk merayakan hari kebangkitan Kristus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Oh, terima kasih telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi Raja bagi kami.
untuk menjadi juru selamat bagi kami. Kami yang sudah frustrasi, terlalu besar musuh-musuh yang menghadapi kami, yang melawan kami. Tidak kuat kami untuk melawan dosa, melawan iblis, melawan maut. Kami tidak punya kekuatan, kemampuan apapun untuk mengalahkan semuanya itu. Kami celaka, kami manusia celaka. Tapi syukur kepadamu, ya Bapa, ya Allah, Tuhan Yesus Kristus, syukur Roh Kudus. Syukur Engkau memberikan kepada kami kemenangan oleh Kristus, Sang Raja yang telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kami, menebus dosa-dosa kami, memberikan kami kemenangan atas dosa, atas iblis dan atas maut. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kami berdoa, buka mata hati kami untuk bisa melihat ini. Terangi kami, supaya kami bisa melihat betapa kayanya bagian yang kami miliki sebagai orang dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Betapa hebat kuasa Allah, kuasa Kristus yang bekerja di antara kami. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oh, itu bekerja di dalam kami. Roh Kudus, buka mata kami supaya kami bisa hidup dengan sukacita, dengan penuh kepercayaan kepada Allah, kepada Kristus, dan kami tidak goyah, tapi kami semakin bersemangat, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Tolong kami semuanya, Roh Kudus. Bangkitkan jemaat-Mu ini, Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus, datanglah, berhembuslah Roh Kudus di tengah-tengah kami, di dalam kami. Kekuatan Kristus, kekuatan kebangkitan Kristus itu menggerakkan kami, membuat kami bergairah, berkobar-kobar, melakukan kehendak Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kami untuk lakukan. Roh Kudus, penuhi kami, gerakan kami. Bangkitkan kembali kegirangan, sukacita karena keselamatan dari Tuhan. Bangkitkan semangat yang telah pudar. Bangkitkan kembali pengharapan itu, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Kita bersyukur kita punya Raja yang bangkit dari kematian. Ya kan, kita tahu Dia adalah yang maha kuasa. Sekalipun Dia memang Raja yang rendah hati, yang tidak seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Tapi sesungguhnya Dialah yang paling berkuasa. Dan tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Raja kita adalah Raja yang kaya. Raja yang empunya langit dan bumi, yang daerah kekuasaannya meliputi semuanya. Sorga, bumi, maut, semuanya adalah dalam kekuasaannya. Kita tidak perlu khawatir dengan keuangan kita, apa yang kita butuhkan, karena kita tahu Raja kita Yesus Kristus yang paling berkuasa. Dialah yang akan memberikan kepada kita kesejahteraan. Jadi mari kita memberi dengan sukacita, karena kita tahu kitalah umat pilihannya, kita adalah warga kerajaannya, dan kita diutus untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan berita baik ini. Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita menjadi tebusan bagi kita, dan itu dibuktikannya dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Biar kabar baik ini bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, iblis dan maut, biar ini didengar oleh semua orang dan mereka boleh
percaya kepada Raja Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan mereka, Juru Selamat mereka, keselamatan bagi mereka. Dan mereka pun bisa menjadi anggota kerajaan Kristus dengan Raja yang hebat luar biasa, Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Semoga persembahan kita ini bisa dipakai dalam mendukung pemberitaan Injil ini, memberitakan firman Tuhan ini, Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dengan pekerjaan kami yang Kau buat berhasil, dan kami telah menerima upah kami di dunia ini. Ada uang yang kami pegang saat ini, yang kami miliki saat ini. Kami percaya semuanya berasal dari Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Kami tahu Engkau memberikan kepada kami berkat-Mu supaya kami bisa mengelolanya sebagai manajer yang baik dari harta yang Kau percayakan pada kami, supaya apa yang Kau percayakan kepada kami boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keselamatan orang-orang dan untuk kemuliaan Engkau, Raja segala raja. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami ini, dan kiranya Tuhan menjadikan kami saluran berkat Engkau, supaya keselamatan-Mu sampai ke ujung bumi. Demi kemuliaan nama-Mu saja, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.